الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita selama ini, termasuk nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat pada pagi hari ini kita berada di majelis ilmu, belajar tentang agama kita ini. Semoga usaha dan amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, ahli baitnya, serta umatnya yang selalu mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuji orang-orang yang belajar ilmu agama. Mereka belajar di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitabullah, mengaji, wa yatadarasunahu, dan mengkaji, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diturunkan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, kemudian mereka dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ini keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian kita kembali pagi hari ini, Bapak Ibu, membaca kitab fiqh. Kita masih membicarakan tentang bab wasiat. Penting sekali wasiat, khususnya pada zaman sekarang ini. Banyak orang meremehkan masalah ini. Masalah menulis wasiat. Mereka apabila dikatakan tulislah wasiat, mereka mengatakan belum saatnya nulis wasiat, kecuali kalau saya sudah mau mati. Ya, baru nulis wasiat atau berpesan dengan wasiat. Padahal terkadang kematian itu datangnya mendadak. Begitu banyak
kematian-kematian secara mendadak. Ketika orang-orang belum menulis wasiat, belum berpesan dengan wasiat, sehingga menyulitkan orang-orang yang ditinggalkannya. Hadirin sekalian, begitu banyak utang-utang yang belum dibayar, ya, begitu banyak urusan-urusan yang begitu rumit, belum kelar, yang keluarganya tidak tahu apa-apa. Tanggung jawab, amanah-amanah yang dititipkan. Terkadang harta-harta itu tidak bermanfaat, ya, kalau tidak ada wasiat. Kalau dia berwasiat, maka itu akan memudahkan keluarganya dan orang lain. Dan senang orang yang hidup pun mengatakan, Fulan bin Fulan, Masya Allah, ya, meninggal dunia, tapi semuanya sudah beliau wasiatkan. Baik itu wasiat non-materi maupun wasiat materi. Hadirin sekalian, ini penting sekali. Semua sudah ditata rapi sebelum dia meninggal dunia. Nah, inilah ajaran Islam dan termasuk min sunanil anbiya, dari sunnah-sunnahnya para nabi, yaitu berwasiat. Ya, sekali lagi di sini saya bacakan kembali, al-wasiyah secara bahasa adalah pesan atau perintah kepada orang lain. Secara syariat, wasiat adalah pemberian seseorang berupa barang, hutang, ya, atau manfaat kepada orang lain dengan syarat pihak yang diberi wasiat mendapatkan pemberian tersebut sesudah kematian pemberi wasiat. Ya, jadi parameternya sesuatu yang berupa wasiat itu diberikan setelah matinya pemberi wasiat, dibagikan atau diberikan amanah itu setelah adanya kematian dari pemberi wasiat. Ya, kalau belum mati bukan wasiat namanya. Bisa jadi kalau barang itu bentuknya hibah. Tapi kalau kita berbicara wasiat berarti sudah mati pemberi wasiat itu, baru kemudian dibagi. Ya, terkadang hadirin sekalian, wasiat itu maknanya lebih luas daripada itu, yaitu perintah untuk bertindak sesudah kematiannya, sebagaimana ulama mendefinisikannya demikian. Maka wasiat mencakup misalnya perintah kepada orang lain agar memandikan jenazah misalnya, atau mensolatkannya sebagai imam, atau menyerahkan sebagian hartanya ke suatu pihak, asalkan tidak memberatkan. Ya, memberatkan maksudnya misalnya begini, kalau saya mati, tolong solatkan saya di Masjidil Haram, padahal dia ada di Indonesia. Tentu ini akan memberatkan, belum perjalanannya yang terlalu jauh, hadirin sekalian. Kemudian belum uangnya. Ya, jadi ini wasiat tidak harus dijalankan. Kalau keluarganya tidak menjalankan, enggak ada masalah. Seperti itu. Atau misalnya dia berwasiat kepada putri-putrinya, kamu jangan menikah kecuali kamu sudah menyelesaikan studi kamu, ya, kuliah kamu, seperti itu. Ini juga memberatkan karena bisa jadi sudah ada yang meminta, kemudian dia baru kuliah, seperti itu, sehingga dia harus menyelesaikan kuliah dulu. Nah, ini tidak harus dijalankan. Ya, kalau sudah ada jodohnya menikah, menikahlah. Ya, tidak harus kemudian menyelesaikan kuliahnya, seperti itu. Ya, bisa jadi menyelesaikan kuliah enggak datang-datang jodohnya. Nah, ini termasuk wasiat yang tidak semua dijalankan. Hadirin sekalian, selama itu memberatkan, maka tidak harus dijalankan. Ya. Kemudian di sini dalil pensyariatkan wasiat. Dalil pensyariatan wasiat itu ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 180, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
Diwajibkan atas kalian apabila maut, ya kematian hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta untuk berwasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini hadirin sekalian sudah merupakan apa? Kewajiban. Ya, kalau dia itu harus berwasiat. Apalagi banyak harta, kemudian banyak hutang, ya apalagi masalah hutang. Ini berbahaya sekali. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan dainnya, hutangnya, sampai dibayarkan hutangnya. Artinya orang ini tidak akan bisa masuk surga nanti, padahal dia mungkin ahli surga. Ya, terhambat masuk surga sampai dibayarkan utangnya. Jadi penting wasiat ini kepada keluarga hadirin sekalian, agar nanti kalau meninggal dunia dibayarkan oleh keluarganya hutang-hutangnya, amanah-amanah yang belum disampaikan kepada yang berhak. Juga berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu imri'in muslim yabitu lailataini wa lahu syai' yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi." Tidak patut bagi seorang muslim melewati 2 malam padahal dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan padanya, kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisi kepalanya. Ya, tidak patut, ya artinya tidak boleh bagi seorang muslim, dia itu ada urusan besar, ya 2 malam tidak ada wasiat, ya tidak patut untuk dikerjakan, tidak patut untuk dibiarkan seperti ini, keadaan seperti ini. Padahal dia punya amanah-amanah, punya urusan besar di belakangnya. Ya, dalam 2 malam dia tidak menulis wasiat. Ini tidak patut. Ya, harus dia menulis wasiat. Ya, sudah ada di kepalanya. Ya, di samping tempat tidurnya tertulis wasiat. Hadirin sekalian. Jadi misalnya wasiat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memuji Allah, menulis dengan nama Allah, ya, kemudian memuji Allah, kemudian bersyahadat dan berselawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berwasiat kepada keluargaku, anak-anakku. Ya, pertama, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya, kemudian juga jangan sampai kalian berbuat syirik. Hendaklah kalian mengerjakan salat 5 waktu. Jangan kalian ribut di antara kalian. Kemudian saya punya utang sekian-sekian. Kalau saya mati, tolong diselesaikan. Ini amanah fulan bin fulan, tolong disampaikan. Ini suatu bentuk wasiat. Hadirin sekalian, ini untuk memudahkan semuanya. Tolong kalau saya mati, jenazah saya dikubur secara Islami sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolong yang jadi imam dalam salatku fulan bin fulan, itu termasuk wasiat. Wasiat yang disunahkan oleh Nabi, dan para nabi-nabi selalu berwasiat, hadirin sekalian. Dan wasiat yang terbanyak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang sama umatnya, wasiat kepada keluarganya, wasiat kepada umatnya.
Ya, begitu banyak dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis Nabi tentang apa? Wasiat. Ya, sampai dengan judul Wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikumpulkan jadi kitab sendiri. Ya, ini menunjukkan apa? Begitu pentingnya wasiat, hadirin sekalian. Kemudian juga dasar yang ketiga, para ulama sepakat bolehnya apa? Wasiat. Kemudian berikutnya hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Sebagai berikut. Yang pertama, wajib atas setiap muslim untuk mencatat hak dan kewajiban dalam sebuah wasiat di mana dia menjelaskan hal tersebut di dalamnya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas. Ya, jadi merupakan kewajiban bagi seorang muslim mencatat hak dan kewajiban. Ya, ditulis dalam sebuah wasiat. Kalau dia memiliki hak-hak ya yang kepunyaannya dia. Misalnya dia punya tanah, sebidang tanah di mana begitu. Ngomong sama anak-anaknya, tolong jangan lupa saya punya tanah di jalan begini. Ya, tolong dijaga, diurus dengan baik. Seperti itu. Yang berkaitan dengan kewajiban. Ya, saya punya utang, tolong dibayarkan. Kalau saya mati. Ya, jadi wasiat ini juga, Bapak Ibu, adalah mengingatkan orang bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Pasti akan mati. Ya, diingatkan dengan apa? Kematian, apalagi umur sudah tua, banyak berwasiat. Kalau ditulis maka itu lebih baik. Kalau ditulis maka itu apa? Lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, dianjurkan berwasiat dengan sebagian harta yang dibelanjahkan pada jalan-jalan kebaikan, amal baik, ihsan, ya, perbuatan-perbuatan baik, agar pahala tetap mengalir kepada pemiliknya sesudah dia wafat. Jadi sebagian harta, tidak semuanya, sebagian harta. Ya, Nabi mengatakan sulus. Ya, sulus itu sepertiga. Dari Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tasaddaqa alaikum bi sulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum." liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika menjelang wafat kalian sebagai tambahan pada kebaikan kalian untuk menjadikannya sebagai tambahan amal-amal kalian. Ya, jadi dianjurkan berwasiat harta, apalagi harta itu berupa sedekah jariyah, berupa wakaf. Ya, sebagian dari hartanya kalau dia misalnya punya harta banyak. Kemudian juga yang ketiga, boleh berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang. Adapun bolehnya wasiat dengan sepertiga harta, maka berdasarkan dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, manakala dia bertanya kepada Nabi pada saat sakitnya parah, atau saddaqu bi sulusi mali, qala la, qultu wa bisyatr, qala la, qultu fa bisulus, qala as-sulus was-sulus katsir. Ya Rasulullah, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, jangan. Saat bertanya lagi, maka apakah aku boleh bersedekah dengan setengah hartaku? Beliau menjawab, jangan. Aku bertanya lagi, maka apakah aku boleh bersedekah dengan sepertiga hartaku? Beliau menjawab, cukup sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Ya, anjurannya kurang dari sepertiga. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, "Lau anna an-nasa ghaddu min ats-thuluts ila ar-rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ats-thuluts was-thuluts katsir." Seandainya saja orang-orang mengurangi wasiat
dari sepertiga kepada seperempat, maka itu lebih baik. Ya, seperempat itu lebih baik daripada sepertiga kalau untuk wasiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan cukuplah sepertiga. Sepertiga sudah banyak. Kalau kamu kurangi maka itu lebih afdal. Sisanya untuk ahli apa? Waris. Hadirin sekalian. Nah, dikatakan yang keempat di sini, bagi orang yang memiliki ahli waris, ya tidak sah wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki, berdasarkan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas di atas. Kecuali manakala ahli waris memperkenankan atau mengizinkan hal tersebut. Apabila seorang tidak memiliki ahli waris, maka sah wasiat dengan seluruh harta. Ya, kalau punya ahli waris dan ahli warisnya sudah kaya-kaya semuanya dan sepakat mereka, tidak apa-apa sudah kamu mewakafkan setengah hartamu, tapi disetujui seluruh ahli waris. Tidak boleh satu ahli waris, yang lainnya tidak setuju, yang setuju cuma satu saja, maka tidak sah. Harus disetujui ahli waris secara keseluruhan, baru dia boleh lebih dari sepertiga. Hadirin sekalian, kalau ahli waris tidak menyetujui tidak boleh. Harus sepertiga ke bawah. Ya. Kemudian kelima, tidak sah berwasiat untuk salah seorang ahli waris berdasarkan Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, yakni ahli waris punya hak, maka tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Wasiat itu kepada selain ahli waris, faham ya? Wasiat harta bukan wasiat takwa ya. Wasiat harta itu berlaku kepada selain ahli waris. Kalau ahli waris tidak butuh wasiat, sudah ada bagiannya. Sudah ada bagiannya, tidak usah calon mayit ini mengatakan, "Nak, kamu sekian ya, ibumu sekian ya, ini wasiatku." La, tidak boleh. Ya, sudah selesai hitungannya, sudah ditetapkan masing-masing. Ya, tinggal bagi sesuai dengan hak warisan masing-masing. Ya, jadi wasiat itu kepada selain ahli waris, wasiat harta. Seperti itu. Nah, nanti kasih ya hartaku sepertiga, bagi kepada fulan bin fulan, sekolah ini, yayasan fulan bin fulan, seperti itu boleh. Ya, tapi kalau untuk ahli waris tidak usah berwasiat harta, karena sudah ada hitungannya sendiri dalam masalah wasiat, dalam masalah waris. Hadirin sekalian, ini jelas. Makanya Nabi mengatakan la wasiyata lil waris. Tidak sah, tidak ada wasiat untuk ahli waris dalam masalah harta. Kemudian yang berikutnya, bahwa hutang dan kewajiban syariat seperti zakat, haji, kafar didahulukan atas wasiat. Jadi dahulukan masalah hutang, ya, bayar zakat, haji juga, kafarat ini didahulukan daripada wasiat. Ya, masih punya hutang, masih zakatnya harus dikeluarkan, dia harus haji dulu kan gitu. Baru masalah wasiat harta. Ya. Seperti Rasulullah Allah SWT berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Pembagian warisan tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Dan Ali radhiyallahu anhu berkata, qada Nabi bidaini qabla al-wasiyah. Nabi memutuskan pelaksanaan hutang itu dikerjakan sebelum penulisan wasiat. Ini harus didahulukan dulu. Kemudian yang kedelapan, disyaratkan pemberi wasiat harus orang yang sah bertindak terhadap hartanya, di mana dia berakal, dewasa, merdeka dan sukarela, tidak dipaksa. Ya.
Pemberi wasiat ini orang yang sah untuk bertindak terhadap hartanya. Dia dewasa, ya, berakal, merdeka dan tidak dipaksa. Kemudian yang ke-9, haram berwasiat untuk diberikan kepada jalan kemaksiatan. Misalnya untuk tempat ibadah orang-orang kafir, atau untuk membeli alat-alat permainan atau sepertinya. Wasiat seperti ini batal karena ada manfaatnya, hadirin sekalian. Ya. Karena banyak artinya walaupun wasiat itu sah untuk orang kafir. Jadi sepakat para ulama fiqih, kita memberikan wasiat untuk orang kafir boleh, asal orang kafir itu ditentukan namanya. Ya, tolong nanti kalau saya mati sebagian hartaku kasih sama si fulan. Apalagi orang kafir itu masih ada kerabat, ya itu sah. Ya, dan dia membutuhkan, tidak ada masalah. Seperti orang jual beli saja, boleh antara muslim dan orang kafir. Paham ya? Begitu juga orang kafir berwasiat hartanya diberikan kepada orang muslim, sah, tidak ada masalah, dibolehkan. Yang tidak boleh itu yang tidak tercantum secara umum. Nanti kalau saya mati, tolong ya berikan hartaku sekian-sekian kepada Yahudi dan Nasara. Ini enggak jelas. Ini justru dosa ini. Menyetujui aliran-aliran yang sesat. Ya, karena orang Yahudi, orang Nasara sekarang ini adalah sesat mereka ini. Kafir musyrik. Hadirin sekalian. Ya, tapi kalau untuk person disah, termasuk dibolehkan. Ya, kalau bisa pertama tentang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang tidak memerangi umat Islam. Kemudian kalau bisa kafirnya itu masih ada kerabat. Karena sebagian umat Islam itu ada punya kerabat yang non muslim. Itu dibolehkan. Ya. Namun demikian harus diperhatikan. Banyak sekarang ini orang-orang muslim yang berhasil misalnya di barat ya. Hidup di barat berhasil. Itu memberikan uangnya tidak jelas. Berwasiat tidak jelas. Berikan nanti kalau saya mati uang saya sekian-sekian untuk gereja. Untuk yayasan-yayasan sosial punya orang kafir yang nantinya itu digunakan bukan untuk kepentingan kaum muslimin. Ini sangat disayangkan. Misalnya olahragawan muslim yang berhasil ya, uangnya banyak, itu memberikan uangnya miliaran dolar, terkadang untuk yayasan-yayasan orang kafir. Sedangkan banyak kaum muslimin yang sangat membutuhkan. Pernah enggak mendengar seperti itu? Ya, karena merasa tidak ada yayasan-yayasan muslim di sana, kecuali yayasan-yayasan kafir. Ya. Tapi hendaklah yang didahulukan itu umat Islam. Masih banyak umat Islam yang membutuhkan. Hadirin sekalian, yayasan-yayasan Islam membutuhkan itu masih banyak. Ya. Jadi kalau bisa yang jelas untuk kaum muslimin. Kecuali untuk pribadi-pribadi yang kafir, tapi yang zimmi, yang tidak benci sama umat Islam. Tidak apa-apa, dikasih wasiat. Bisa jadi nanti dia bisa dapat hidayah, mendapatkan bantuan secara materi. Bisa dipahami ya di sini ya. Ya didahulukan kalau bisa kaum muslimin, hadirin sekalian. Kemudian yang ke-10, dianjurkan berwasiat bagi siapa yang memiliki harta yang banyak sementara ahli warisnya tidak membutuhkan. Jadi semuanya kaya ahli warisnya, tidak butuh harta. Ya sudah, tidak apa-apa. Diwasiatkan seluruh hartanya untuk orang lain. Ya, kalau seluruh ahli warisnya tidak butuh sama sekali. Karena ahli warisnya itu kaya-kaya ya. Dan ini saudaranya yang mau meninggal dunia ini hartanya enggak terlalu banyak sehingga tidak dibutuhkan. Nah, dalam hal ini boleh dia
mewasiatkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain dalam jumlah yang maksimal ya, seluruh hartanya boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 180, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah." Diwajibkan atas kalian apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kalian jika ia meninggalkan harta untuk berwasiat. yakni secara umum boleh ini. Kata al-khair dalam ayat ini di atas adalah harta yang banyak. Bagi siapa yang sedikit hartanya sementara ahli warisnya membutuhkan, maka dimakruhkan berwasiat harta. Karena ahli waris masih membutuhkan. Berdasarkan sabda Nabi, innaka in tadhara warasataka aghniya khairun min an tadarahum alatan yatakaffafuna nas. Seperti pesan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia mengatakan, sungguhnya jika kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan, maka itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada orang lain. Ya, anaknya sendiri, ya kasih yang banyak daripada nanti meminta-minta kepada orang lain. Kebanyakan dari sahabat Nabi meninggal dunia dalam keadaan tidak berwasiat. Mayoritas ya sahabat Nabi ya meninggal dunia tidak berwasiat harta kepada siapa? Ahli waris maupun bukan ahli waris ya. Wasiat ini kepada selain ahli waris. Ya, jarang berwasiat kepada selain ahli waris. Artinya mereka mendahulukan keluarga dulu. Mereka mendahulukan apa? Keluarga dulu. Karena kebanyakan sahabat kekurangan. Jadi tidak perlu wasiat harta. Tidak berwasiat apa? Harta. Tapi kalau wasiat takwa iya. Wasiat takwa, tolong nanti kuburan saya jangan dibangun ya. Ya, biarkan rata dengan tanah gitu aja. Seperti itu. Itu diantara wasiat non materi. Tidak ada masalah seperti itu. Kemudian yang ke-11, wasiat diharamkan manakala maksud dari sang pemberi wasiat adalah memudaratkan ahli waris. Ghairu mudar kata Allah. Ya, yang tidak memberikan mudarat, bahaya. Yang menimbulkan bahaya yang jangan. Tolong ya nak, nanti kalau saya mati, bunuh aja itu tetangga kita. Diracun kayak di apa, soalnya saya sebel. Dari dulu ganggu aja. Ini wasiat yang tidak boleh dijalankan. Atau ngomong sama satu anaknya, nak, ya nanti kalau saya mati, yang saudaramu yang besar jangan dikasih warisan. Tidak boleh seperti itu. Karena dia sudah kaya, nggak usah kasih warisan. Nah, ini wasiat yang tidak benar, hadirin sekalian. Ya, karena masalah waris sudah ada haknya masing-masing. Mau kaya kayak mau miskin dibagi sesuai dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau nggak paham tidak ada masalah. Ya dibaca lagi nanti. Karena pelajaran ini perlu diulang-ulang, Bapak Ibu. Pelajaran seperti ini kan jarang, ya kan? Jarang dibacakan pelajaran seperti ini. Biasanya orang bicara masalah sirah, masalah akhlak, ya. Masalah hukum ini memang jarang membuka masalah hukum, apalagi hukum waris, ya, hukum wasiat. Jadi ini pelajaran perlu diingat, diulang-ulang. Yang penting bisa difahami secara keseluruhan, ya enak sudah. Nanti kalau di masyarakat Bapak Ibu tinggal mempraktekkan. Kemudian yang ke-12, tidak sah menerima dan memiliki wasiat kecuali sesudah wafatnya memberi wasiat. Jadi tidak boleh penyerahan ya masalah harta wasiat kecuali yang memberi wasiat sudah wafat. Karena itu adalah waktu ditetapkannya hak. Hal ini bila wasiatnya untuk orang tertentu. Adapun bila untuk selain orang tertentu, setiap
seperti orang fakir miskin atau untuk penuntut ilmu, masjid dan rumah-rumah yatim, maka ia tidak memerlukan qabul, akan tapi wasiat menjadi tetap dengan sebab kematian saja. Ya. Jadi kalau untuk urusan masjid, rumah yatim ini dipercepat ya, karena sangat membutuhkan. 13. Pemberi wasiat berhak membatalkan wasiat secara total atau sebagian. Ya, Umar radhiyallahu anhu berkata, yughayyiru rajulu ma syaa min wasiyatihi. Seorang laki-laki boleh berubah apa yang dikehendakinya dari wasiatnya. Selama belum mati, boleh dia merubah-rubah, boleh. Ya, boleh apa? Merubah. Wes jangan kasihkan ini, kasihkan lembaga ini aja. Boleh. Tapi kalau sudah mati ya sudah, sesuai dengan wasiat yang terakhir. Tidak bisa dirubah. Kalau dia belum mati, boleh merubah surat wasiat. Ya, jadi sekarang ini saya lihat Bapak Ibu banyak orang teledor dalam menulis wasiat. Seharusnya seorang muslim punya buku khusus gitu ya. Tulis wasiatnya, mencoba untuk memudahkan orang lain, terutama keluarga. Ya, dan itu pahala besar. Supaya tidak tumpang tindih nanti ini. Karena namanya kematian itu sifatnya apa? Mendadak, suka ngomong. Bukan berarti orang nulis wasiat itu mati gitu loh, sebentar lagi mati kamu berarti. Tidak harus seperti itu. Ya, untuk memudahkan kalau terjadi sesuatu, terutama orang-orang yang punya harta banyak dan punya amanah-amanah yang belum disampaikan, punya hutang-hutang. Ya, lebih baik begitu. Siapa tahu nanti dari keluarganya itu membayarkan hutangnya, membantu membayarkan hutangnya dan menyalurkan amanah-amanah orang yang ada pada si mayit belum dilaksanakan. Untuk meringankan, kalau tidak dihukum nanti si mayit di kuburannya dan juga di akhirat. Kalau tidak berwasiat, apalagi mendapatkan keluarganya ini bodoh dalam masalah agama, tidak peduli, makin ini bahaya. Ya, dia harus berwasiat ya. Yang ke-14, ya, yang terakhir, Bapak Ibu, wasiat itu sah untuk semua orang, dinyatakan sah, memberikan kepemilikan kepadanya sama saja baik dia seorang muslim atau kafir. Yang tadi itu ya kita katakan bahwasanya kalau seorang muslim memberikan wasiat harta kepada orang kafir maka itu sah. Kafirnya itu kafir dhimmi yang punya perjanjian sama umat Islam, ya, tunduk sama umat Islam dan dia tidak menyerang umat Islam. Ini orang kafir boleh dikasih wasiat harta. Apalagi wasiat itu, harta itu untuk orang kafir yang ada family, ya, yang ada hubungan keluarga. Maka ini tidak ada masalah. Ya, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kamu seagama, ini tambahan seagama ini. Walaupun selain seagama enggak ada masalah. Itu seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu sepakat. Ya, bolehnya seorang muslim memberikan wasiat harta kepada orang apakah? Kafir. Tapi kafir yang tidak membenci Islam. Apa ada orang kafir yang tidak membenci Islam? Ada. Ya, ada orang kafir tidak mau masalah. Yang penting bisa kerja, bisa hidup, tidak mau ribut sama umat Islam. Tapi ada orang kafir yang benci sama Islam. Ya, terutama ahli kitab. Hadirin sekalian. Jadi sah-sah aja di sini. Kecuali kata para ulama pemberiannya itu enggak jelas namanya. Tadi itu berikan harta saya sekian-sekian kepada Yahudi dan apa? Nasara.
Ya, luas, berarti ini termasuk tolong menolong dalam kemungkaran. Karena orang Yahudi sekarang sudah banyak yang menyimpang. Begitu juga Nasara banyak yang menyimpang. Ya, membenarkan keburukan. Tapi kalau person tidak apa-apa, disebutkan namanya fulan tidak apa-apa. Ya, dan ada hubungannya dengan kerabat. Seperti itu. Ya itulah Bapak Ibu tentang apa wasiat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan, Bu. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalkan wasiat itu dikasih jangka waktu itu boleh nggak? Misalkan nanti kalau saya meninggal, kan kebetulan anak-anaknya mungkin masih kecil. Nanti kalau kalau diwasiatkan sama berkata saya untuk syiar Islam, tapi untuk kalau anak-anak saya sudah selesai kuliah itu bisa nggak? Assalamualaikum. Wasiat kepada siapa ini? Wasiat kepada ahli warisnya. Jadi kebetulan mungkin anak saya masih kecil. Jadi diwasiatkan kalau seperti kata saya nanti diwasiatkan untuk syiar Islam itu boleh nggak? Umum gitu. Untuk syiar Islam, aktivitas syiar Islam itu saja. Tapi nanti setelah anak sudah lulus kuliah, misalkan, bisa nggak seperti itu? Boleh, sah-sah aja. Jadi memberikan syarat, tolong nanti kalau anak-anak saya sudah selesai kuliah, berikan hartaku sekian-sekian kepada yayasan ini, ya kan? Kalau anakku masih belum kuliah, jangan berikan dulu. Boleh, bisa seperti itu. Terus peruntukannya kalau umum bisa nggak? Misalkan, pokoknya untuk aktivitas syiar Islam nggak ada yang menyebut yayasan apa biar ahli wariskan aku sendiri bisa nggak? Bisa, iya. Iya, bisa seperti itu. Bisa. Mengenai Iya. Ada gangguan? Iya, Pak, silakan. ini bisa apa itu waktu orang tuanya itu masih hidup, terus dia itu berwasiat di Ustaz. Rumah ini jangan sampai dijual kepada orang-orang lain, terutama rumah ini harus ditempati kamu sama anak-anakmu dulu. Sehingga orang tuanya meninggal beberapa tahun lagi, terus rumah itu dijual. Jadi di PKPN itu Ustaz dijual. Terus bagaimana hukumnya Ustaz? Padahal orang tuanya itu tidak boleh menjual rumahnya itu. Iya, jadi itu warisan wasiat yang tidak bisa dijalankan karena dia berbicara masalah harta waris. Ya. Sedangkan harta waris itu harus dibagi. Jadi nggak ada masalah apabila ahli waris menjual rumah itu. Mau nggak mau harus dijual karena harus dibagi. Ya, jadi orang tua tidak bisa berbuat apa-apa tentang harta waris. Seperti itu. Dan anaknya cuma satu Ustaz. Cuma satu, tidak ada saudaranya. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan wasiat itu untuk harta nggak usah kepada ahli waris. Wasiat untuk harta itu adalah untuk selain ahli waris. Ya, sedangkan harta waris yang sudah menjadi harta warisan anak, terserah anaknya mau jual mau nggak dijual, itu terserah anak sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi tidak harus dilaksanakan seperti itu, wasiat seperti itu. Iya.
Jadi boleh dilanggar, wasiat seperti itu boleh dilanggar. Ya. Pemberi waris, pemilik rumah, seorang bapak misalnya, itu menyerahkan satu rumah kepada beberapa anaknya, ya, terus kamu sekian persen. Ini memberikan satu rumah kepada beberapa anaknya, dia mengatakan kamu sekian persen, kamu sekian persen, kamu sekian persen, nanti untuk sedekahkan sekian persen. Nah, ini sertifikatnya, ini kuncinya. Sebelum bapaknya meninggal, pemberi waris meninggal, sampai pemberi waris meninggal, apakah ini tetap hibah atau menjadi waris? Jadi kalau pemberian itu terlaksana sebelum meninggal dunia, maka itu namanya hibah. Namanya apa? Hibah. Sudah final gitu loh. Pemberian itu sudah apa? Final. Itu namanya hibah. Saya kasih kamu masing-masing dari rumah ini kalau dijual kan gitu ya. Tapi kalau mengatakan kalau saya mati baru kalian bisa menikmati fulan sekian-sekian, itu enggak boleh seperti itu. Jadi hibah itu sudah terlaksana, sudah dimiliki sebelum si mayit mati. Sebelum orang itu mati, itu sudah dibagi resmi kepemilikannya itu. Ya, tapi kalau belum resmi berupa wasiat, maka tidak berlaku wasiat itu. Paham ya Pak ya? Wasiat itu tidak berlaku. Karena wasiat harta waris tidak berlaku. Bukan wasiat namanya, ya sudah harta waris itu. Dibagi secara waris nanti. Tidak usah berwasiat begitu. Dengan sendirinya sudah nanti dibagi sesuai dengan waris. Nanti bagi secara rata ya, tidak boleh seperti itu. Karena dia ngomong sama anak-anaknya, bukan orang lain. Tidak perlu ngomong masalah harta setelah dia meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia, itu hukumnya hukum waris. Ada bagiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekian ini sepertiga, ini asoba, seperti itu. Pemberiannya itu sebelum meninggal. Jadi sebelum meninggal diserahkan ini sertifikatnya, ini kuncinya, itu diserahkan semua. Tapi anaknya sudah setuju, namun tidak segera dibagi. Sudah serahkan semua, itu urusan sendiri sama saudara-saudara sampai orang tuanya pemberi waris meninggal. Ya berarti mungkin itu hibah ya, hibah. Karena penyerahannya itu semuanya itu dan pembagiannya masing-masing itu sebelum meninggal dunia. Bisa diartikan hibah. Apalagi penyerahannya itu pakai notaris. Ya, sebelum meninggal dunia cuma belum laku gitu aja. Kalau dijual maka rata ya kan, dibagi rata, atau sesuai dengan hibahnya berapa bagiannya itu. Kalau hibah itu kan harus rata ya, harus rata, harus sama. Kalau hibah itu dibagi untuk anak-anak itu harus sama. Kalau ditempati kebetulan rumahnya panjang, ini ya bagian sekian untuk anakku ini, bagian sekian, itu bisa namanya hibah, serah terima ya, pemberian sebelum bapaknya mati, namanya hibah itu pemberian. Ya sudah serah terima, tapi kalau belum serah terima ya belum jadi berarti ya kan, belum jadi. Terus kemudian berwasiat, nanti kalau saya mati baru kalian bagi
Nah, itu yang tidak boleh. Kalau saya mati, kalian baru apa? Bagi. Berarti itu masalah waris. Harus sesuai dengan hukum waris, Pak. Gitu. Makanya kalau hibah itu langsung aja serah terima. Atau dibelikan masing-masing rumah. Ya, anak pertama rumah ini, anak kedua rumah ini, tidak apa-apa seperti itu. Ya, kalau belum serah terima, ya berarti nanti kalau sudah mati menjadi apa? Harta waris, pembagiannya tidak sama. Paham ya? Jadi tergantung niatnya aja sebetulnya waktu dia ngomong itu. Niatnya apa? Hibah atau apa? Nanti kalau sudah mati serah terimanya berarti waris. Kalau serah terimanya sebelum mati, sekarang saya putuskan, ya kamu saya kasih, pakai bahasa kasih, jangan wasiat. Saya kasih begitu. Untuk anakku yang pertama sekian, berarti itu hibah. Pembagiannya itu dilaksanakan sebelum kematian, berarti apa? Hibah. Ya, sudah resmi, gitu lah, sudah resmi ya, bukan belum resmi. Kalau belum resmi, belum serah terima berarti harta itu tetap milik ayah. Paham ya? Harta tetap milik apa? Ayah yang belum resmi kok. Ya, kalau sudah serah terima, sudah resmi, ya baru itu hibah. Tapi kalau belum resmi, belum serah terima berarti belum dikatakan hibah. Kalau udah mati, orang tuanya ini ya waris sudah. Gitu aja, Pak. Paham ya? Tergantung niatnya, dia mau memberi apa. Kalau memberi ngambil sekarang, eksekusi sekarang ya. Kalau enggak ya nanti jadi warisan. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Sampai kalau ada rumah kemudian jika ada satu rumah kemudian diberikan pada anaknya, ini untuk kamu, tapi belum diberikan nama saat kemudian meninggal, gimana? Nggak ada masalah, itu kan masalah administrasi ya kan. Tapi pembagian sudah terjadi dan adil gitu kan, pembagiannya sama di antara anak-anaknya, walaupun belum apa atas nama, tapi sudah jelas, omongannya sudah jelas itu. Apalagi ada saksi-saksi, ya kalau sekarang datang ke notaris, tinggal nanti ganti apa nama. Sudah dihibahkan sebelum meninggal apa dunia, maka itu termasuk hibah. Iya. Walaupun ganti namanya itu apa? Butuh proses kan. Ganti nama itu butuh proses, sedangkan dia meninggal dulu. Belum selesai ganti nama. Ya. Ya tetap hukum berjalan sebagai hibah. Karena dia memberikan sebelum apa? Matinya dia. Cuma belum balik nama begitu saja. Ada lagi? Diteruskan ya? Atau sudah cukup? Misalnya begini, nanti kalau saya mati, tolong berikan apa? Kain kafan yang dari Mekah aja. Ya, ini nggak bisa dijalankan hadirin sekalian, karena terlalu jauh. Atau tolong makamkan di Baqi misalnya, ya nggak bisa karena ngurus dulu kan gitu. Jadi wasiat harta
untuk selain ahli waris itu dibolehkan, dan wasiat seluruh harta atau sebagian harta, setengah harta untuk selain ahli waris itu boleh dengan persetujuan apa? Ahli waris. Kalau lebih daripada sepertiga harus persetujuan seluruh ahli waris. Tidak boleh hanya satu. Ahli warisnya banyak, harus seluruh setuju, baru boleh lebih dari sepertiga. Ya, dan waris harta tidak perlu untuk ahli waris, tidak perlu bicara masalah bagian-bagian harta. Kalau dia sudah meninggal dunia, tidak perlu untuk ahli waris, karena ahli waris itu apa? Sudah mendapatkan jatah masing-masing. Paham ya? Jadi orang tua tidak usah pusing. Nanti bagaimana hartaku? Saya bagi-bagi aja mulai sekarang ya. Tidak bisa seperti itu. Kalau dibagikannya itu setelah dilaksanakannya setelah kematiannya. Tapi kalau dibagi langsung setelah terima, hibah tidak ada masalah. Cuma hibah itu harus apa? Sama pembagiannya itu. Harus apa? Sama. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Kalau waris beda. Kalau untuk anak laki-laki dan perempuan 2 banding apa? 1. Jadi wasiat-wasiat yang tidak bisa dijalankan tidak perlu dijalankan, atau wasiat-wasiat yang tidak benar tidak perlu dijalankan. Yang dijalankan itu wasiat yang benar. Ya, tadi itu wasiat untuk ahli waris harta jangan dijual ya. Tidak bisa, karena bisa jadi yang satunya butuh uang, tidak butuh rumah, ya kan? Kakaknya yang paling besar misalnya butuh uang, nggak butuh rumah, ya mau nggak mau dijual rumah itu. Ya, kecuali ada saudaranya yang lain yang apa? Noroki. Ya sudah, bagianmu berapa sih dari rumah ini? Sekian-sekian, di tafsir rumah ini diprediksi sekian-sekian. Ya sudah, saya kasih uang, saya keluarkan uang untukmu agar rumah ini terjaga tetap seperti, nggak kita jual, yang penting nggak kita jual. Tapi saudaranya itu dapat apa? Uang bagiannya dari rumah itu. Nggak apa-apa seperti itu, nggak dijual. Tapi kalau nggak dapat apa-apa, mau nggak mau harus dijual, harus dijual. Walaupun tuh rumah riwayat, istilah rumah apa? Riwayat, rumah kenang-kenangan. Ya mau nggak mau harus dijual karena warisan. Hadirin sekalian. Kecuali tadi itu ada saudaranya yang noroki ya, istilahnya apa? Ya noroki. Ya sudah, kamu kan seharusnya dapat 200 juta, nih saya kasih kamu 200 juta. Berarti bagianmu selesai dari rumah ini. Paham Pak ya? Seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang noroki, dia butuh uang untuk keluarganya, mau nggak mau harus dijual kemudian dibagi secara waris. Walaupun ayahnya mengatakan jangan dijual ya, nggak berlaku wasiat itu. Nggak berlaku apa? Wasiat itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Iya, paham ya? Silakan Mbak. Kalau ahli waris di luar nikah gimana? Di luar nikah, anaknya di luar nikah, muslim, apa kan menerima waris? Waris ayahnya? Iya. Kalau anaknya itu di luar nikah? Enggak. Dia mendapatkan waris ibunya. Harta apa ibunya, karena dia anak ibu, anak ibunya. Tidak dianggap anak ayah. Ayahnya enggak jelas soalnya. Jadi artinya dia lahir itu enggak jelas ayahnya secara syar'i. Walaupun yang menghamilinya laki-laki itu ayahnya, tapi ketika terjadi hubungan di luar apa nih? Nikah, sehingga anak itu menjadi anak ibu. Makanya ayahnya yang sekarang itu ibarat orang lain, atau ayah angkat ibaratnya
ayah kualon lah ibaratnya begitu. Tetap mahram, ya, tetapi tidak bisa menikahkan nantinya. Dan anak ini tidak mendapatkan harta ayah, paham ya? Tidak mendapatkan harta apa? Ayah, tetapi boleh memberi, boleh bersedekah, boleh hibah. Tapi kalau bicara warisan, dia dapat warisannya ibu. Tidak mendapatkan warisan apa? Ayah. Seperti itu. Ya, ini bahayanya apa? Hasil zina itu. Ini sering terjadi di masyarakat. Kayak kemarin itu ada berapa SMS yang masuk ya ke saya, enggak diberitahu bahwa anaknya ini hamil di luar nikah. Disembunyikan begitu ya, disembunyikan sampai ada yang beritahu dari familinya bahwa ayahnya itu bukan ayahnya. Dia hamil di luar apa? Nikah, dan dia mau nikah. Ya akhirnya tidak bisa jadi wali. Loh, nanti kalau dia nggak jadi wali, orang lainnya apa nganggapnya? Ya sudah, pemerintah yang menikahkan, KUA. Terus ngomongnya gimana? Fulan bin Fulan kan, Fulana bin Fulan. Ya sudah bisa, ya namanya aja langsung. Karena tidak perlu disandarkan, binnya itu tidak boleh juga disandarkan. Ya, dia anak ibu sudah. Paham ya? Nah itu, sehingga tidak dapat warisan. Dan tidak boleh menikahkan. Sedangkan dia punya saudara-saudara hasil dari nikah resmi. Ya, adik-adiknya itu nikah apa? Resmi. Ya, sebapak seibu. Kalau ini seibu saja, saudara seibu, tidak sebapak gitu. Kan kasihan ya. Statusnya itu loh kasihan. Bahayanya zina itu. Kalau hamil. Paham Pak ya? Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.